Pernah nggak kalian capek-capek ngejar financial freedom? Hati-hati, bisa jadi kalian salah arah. Berhenti mengejar bayangan. Cobalah kita bangun fondasinya dari sekarang. Selamat datang di Argumen Finansial. Kali ini kita akan membahas terkait mindset financial planning dan tangga untuk investasi. Financial freedom apa sih? Ada konsep yang bernama FIRE, Financial Independent Retired Early. Artinya, kita bisa punya financial freedom di usia yang sangat muda atau di awal 30 atau 40. Kemudian, dengan financial freedom itu, kita bebas melakukan apapun. Metode perhitungannya adalah pengeluaran setahun dikali 25. Artinya, kita bisa punya modal selama 25 tahun. Sebagai contoh, katakanlah pengeluaran per bulan kita 10 juta. Kemudian, jika disetahunkan, maka pengeluaran total menjadi 120 juta. Nah, 120 juta itu kita bagi 4% atau tadi 25 tahun ya. Sehingga kita menghasilkan 3M. Nah, 3M inilah yang disebut dana abadi, yang apabila kita tarik 4% dari dana abadi tersebut, tidak akan berkurang karena kita sudah investasikan di instrumen yang lebih besar daripada 4%. Pada kenyataannya, kebutuhan orang yang 10 juta per bulan, 120 juta per tahun membutuhkan dana minimal 3 miliar. Dana 3 miliar ini bisa dianggap sulit atau bahkan dari beberapa orang dianggap mustahil. Namun, pada pertemuan kali ini kita coba kembangkan suatu konsep yang semua orang bisa melakukannya. Tidak perlu menunggu sampai 25 tahun memiliki dana abadi pengeluaran selama 25 tahun, dana yang diambil 4% tidak akan berkurang, itu dianggap sulit. Nah, konsep yang mau kami sampaikan yaitu konsep keberlimpahan. Konsep yang lebih manusiawi, konsep yang bisa dicapai oleh orang yang mungkin tabungannya tidak terlalu besar. Keberlimpahan atau yang dalam bahasa sederhananya lebih dari cukup atau more than enough. Lebih dari cukup artinya kebutuhan dasar ditambah gaya hidup itu lebih besar penghasilan kita. Artinya ada surplus di situ. Surplus itulah keberlimpahan. Konsep keberlimpahan ini bisa dibentuk jika kita tahu apa kebutuhan dasar kita, apa gaya hidup kita, dan berapa besar penghasilan kita. Itu 3 komponen yang bisa kita atur. Kebutuhan dasar dan gaya hidup sama dengan pendapatan itu pas-pasan. Bagaimana supaya berlimpah? Artinya, kita tambah penghasilan kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan ada 3 sumber penghasilan, yaitu salary, capital gain, dan cash flow. Nah, kita bisa tambah di komponen tersebut. Atau kalau kita merasa sulit untuk mendapat penghasilan tambahan, kita bisa audit kebutuhan dasar, audit gaya hidup. Disinilah poin-poin pentingnya. Kita bisa audit gaya hidup, seperti misalnya, kalau kita merokok, kita kurangi rokok. Kalau kita sering minum kopi-kopi kekinian, bisa kita kurangin. Atau kita sering terlalu traveling, kita bisa kurangi. Itulah macam-macam audit yang bisa kita lakukan supaya kita punya surplus atau keberlimpahan. Dari keberlimpahan ini, kita bisa membangun fondasi. Membangun fondasi untuk kita berinvestasi di masa depan. Bagaimana caranya? Ayo kita simak selanjutnya. Sebelum kita masuk ke konsep FIRE yang cukup sulit itu, kita akan masuk dulu ke konsep keberlimpahan. Sebelum kita masuk investasi, ada baiknya kita kuatkan dulu fondasi-fondasi kita. Apa sih yang dimaksud fondasi-fondasi itu? Saya akan coba jelaskan ke dalam tangga-tangga atau tahapan-tahapan orang sebelum masuk ke investasi. Pasti terkait keberlimpahan ini, kita harus punya tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar keberlimpahan atau surplus yang kita miliki tidak menjadi gaya hidup. Jadi kita arahkan. Kalau pertemuan sebelumnya, kita arahkan bagaimana uang itu harus diarahkan supaya dia tidak menghilang. Sama seperti keberlimpahan ini juga harus kita arahkan supaya dia bisa menjadi fondasi yang kuat. Bagaimana sih supaya kita tahu bahwa kita sudah berkelimpahan atau berkecukupan atau kita sudah surplus? Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak. Pajak itu dihitung bukan karena pengeluaran kita, tapi dihitung dari pendapatan kita. Kalau kita punya pendapatan yang lebih, pendapatan yang banyak atau yang surplus, kita harus hitung dulu apakah ini sudah dibayar belum pajaknya. Yang selanjutnya, yang masih selaras dengan pajak, yaitu pertama kita harus memberi atau bersedekah. Kenapa sih kita ada surplus? Pertama kita harus memberi. Nah, konsep memberi ini adalah konsep kita tahu bahwa kita sudah more than enough atau kita berkecukupan. Tanda orang yang bisa memberi adalah orang yang sudah berkecukupan. Selanjutnya, tangga kedua setelah kita memperoleh kecukupan, yaitu adalah
kita memiliki safety money. Safety money yang dimaksud adalah kita harus menabung. Tujuan menabung bukan untuk cepat kaya. Tujuan menabung adalah kita mempunyai dana darurat, atau kita dengan menabung ini, seandainya nanti kita punya kesempatan atau peluang untuk berinvestasi atau peluang untuk berbisnis, kita punya dana itu. Artinya, kita tidak cost opportunity yang sebelumnya kita pelajari, kita bisa ambil itu opportunity tersebut. Nah, berapa sih besaran dana darurat? Secara umum memang tidak tertulis ya, tapi bisa kita simpulkan dana darurat itu, jika kita masih lajang, kita bisa 3 kali dari kebutuhan bulanan. Kalau kita menikah, kita bisa 6 kali dari kebutuhan bulanan. Kalau kita menikah dan punya anak, kalau bisa 12 kali dari kebutuhan bulanan. Itulah yang disebut dana darurat. Untuk selanjutnya, kenapa sih dana darurat itu penting? Supaya ketika terjadi krisis kecil atau krisis besar, kita tidak panik dan mengambil uang yang sudah kita investasikan di tempat lain. Jadi kita punya safety atau bantalan yang cukup ketika terjadi crash di pasar atau krisis yang tidak bisa diantisipasi, kita tidak mengambil dana-dana yang sedang diinvestasikan. Kita punya dana darurat yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dasar dan gaya hidup yang minimal. Dari situ, kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kita sudah bayar pajak, kita bisa memberi, entah itu ke saudara atau ke lembaga amal. Nah, kita kemudian menabung. Dari tabungan ini kita memperoleh dana darurat. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah kita harus membebaskan hutang-hutang kita. Hutang-hutang ini yang dimaksud adalah hutang-hutang konsumtif ya. Misalnya, kita punya pay letter, kita punya kartu kredit, kita punya hutang kendaraan bermotor, atau kita punya hutang KTA, hutang-hutang yang bisa kita segera mungkin kita lunasi. Mengapa? Karena hutang inilah yang menjadi bocor alus daripada cash flow kita. Kita tidak bisa mengumpulkan dana untuk kita berinvestasi kalau kita masih memiliki hutang-hutang tersebut. Usahakan kita bisa membebaskan hutang-hutang tersebut. Seperti yang kita pelajari pada saat uang, kita sudah mempelajari present value dan future value. Apakah kita sudah hitung hutang tersebut layak atau tidak? Kalau hutang itu hutang produktif, mungkin kita bisa maintain supaya kita dapat pendapatan yang bisa berlebih, yang bisa kita jadi kelimpahan. Tapi kalau hutang tersebut merupakan hutang konsumtif, jadi kita bisa kurangi hutang tersebut, kita bisa hilangkan satu demi satu. Terkait hutang KPR, kita bisa lunaskan nanti di belakang hari karena memang angkanya pasti sangat besar. Nah, itu mungkin hutang yang mungkin kita bisa singkirkan dulu, tapi hutang konsumtif lainnya kita bisa bayar dan kita bisa lunasi. Setelah tangga pertama memberi, tangga kedua menabung, tangga ketiga bebaskan hutang, tangga keempat adalah investasi untuk diri sendiri atau investasi leher ke atas. Jadi kita bisa kuliah lagi. Jika kita memang di tempat kerja kita membutuhkan S2 katakanlah, kita bisa kuliah lagi. Kemudian kita bisa ambil kelas misalnya kelas saham, kita bisa ambil kelas, kalau kita suka nulis, kita kelas menulis, atau kita suka fotografer, kita ambil kelas fotografer ya, bermacam-macam kelas untuk meningkatkan skill. Selanjutnya kita bisa ikut kelas public speaking misalnya, atau kita bisa tambah pengetahuan yang menurut kita bisa membantu kita dalam berkarir atau kita dalam berbisnis, kita bisa ambil. Atau saat ini kan banyak kelas-kelas online. Ya udah kita beli kuota khusus untuk ikut kelas online yang gratis misalnya. Nah, dari situ dengan kita bisa meningkatkan kemampuan kita bisa meningkatkan skill kita meningkatkan pengetahuan kita, itu adalah return on investment terbesar. Dia akan meningkatkan daya hasil kita lebih besar, meningkatkan pendapatan, dengan gitu juga dengan kita mengatur pengeluaran, kebutuhan dasar dan gaya hidup, dia bisa menjadi keberlimpahan yang luar biasa. Itulah terkait leher ke atas. Jadi investasi untuk diri sendiri, poin keempat. Tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap kelima, yaitu kita mempunyai cold money atau uang dingin. Uang dingin artinya uang yang 1-3 tahun ke depan tidak kita gunakan. Jadi uang ini uang dingin, karena tadi ya, kita sudah siapkan dana darurat, kita sudah bayar pajak, kita sudah beramal, kemudian kita sudah meningkatkan kemampuan kita. Nah, dana dingin inilah kita bisa investasikan. Nah, kemana kita harus investasikan? Yang pertama, pasti ke bisnis sendiri. Nah, kalau teman-teman punya warung, punya bengkel, atau punya bisnis online, bisa teman-teman investasikan uang itu ke bisnis sendiri. Atau misalnya kalau teman-teman punya trading, ya kita bisa tambahkan ke modal trading kita. Nah, itu investasi ke bisnis sendiri. Bisnis sendiri sudah cukup, kita kita bisa investasikan ke bisnis partner. Bisnis partner misalnya ada teman kita lagi bikin coffee shop, teman kita punya katakanlah bengkel yang baru, kemudian dia memperbesar cabang, kita bisa investasikan ke bisnis partner. Yang ketiga ialah bisnis ke orang lain. Nah, bisnis orang lain ini termasuk bisnis saham. Jadi saham ini kita beli kan bisnis orang lain ya. Bisnis yang ada di pasar modal. Artinya, kita tidak punya pengaruh yang cukup. Jadi kita hanya bisa menunggu, biarkan emiten itu bekerja atau biarkan pasar itu bekerja.
Kita bisa terima dividen atau kita terima capital gain. Berbeda dengan yang pertama, kalau bisnis kita sendiri, kita punya pengaruh atau kita bisa mengendalikan bisnis itu. Yang kedua, bisnis partner. Ya, walaupun dia bisa bagi dividen atau dia bisa atur, tapi pengaruh kita mungkin tidak sebesar bisnis sendiri. Yang ketiga, sebenarnya bahkan kita tidak punya pengaruh sama sekali. Yang kita lakukan adalah kita pilih bisnis yang benar-benar menjanjikan di masa depan, mempunyai fondasi yang bagus, fundamental yang bagus, orang-orang yang bisa dipercaya menjalankan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga adalah bisnis orang lain, ya, atau dengan cara kita membeli saham. Kita lihat future value-nya, apakah dalam jangka panjang dia bisa menghasilkan imbal hasil yang mengalahkan pasar. Nah, disitulah kita perlu analisa-analisa lebih lanjut. Nah, mari kita hubungkan semua konsep. Konsep FIRE adalah konsep tentang keberlimpahan yang kita bisa atur dengan baik. Investasi yang baik adalah investasi yang dibangun dari fondasi keuangan yang baik. Kemudian, FIRE adalah fondasi jangka panjang. Ini merupakan bonus ya. Jadi tidak perlu kita kejar seperti tadi kita mengejar bayangan terkait financial freedom. Kita tidak akan capai kalau kita tidak memiliki fondasi-fondasi yang cukup kuat untuk mencapai financial freedom tersebut. Financial freedom bukan lagi mimpi kalau kita memiliki keberlimpahan yang kita atur sedemikian rupa sehingga dia akan bertumbuh sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, keberlimpahan ini akan menjadi FIRE atau menjadi dana abadi dengan cara perlahan kita tumbuhkan. Jadi FIRE ini merupakan pertumbuhan dari fondasi keberlimpahan yang kita bangun sedikit demi sedikit. Sebagai penutup, tidak semua orang memenuhi FIRE tidak apa-apa. Kemudian FIRE adalah bonus. Yang terpenting adalah kita memperoleh kehidupan yang aman, yang stabil, yang berkelimpahan. Yang dari surplus itu, kita bisa bangun fondasi-fondasi, tangga-tangga untuk mencapai investasi yang lebih aman, lebih kuat. Mulailah dari fondasi, kemudian naik perlahan. FIRE bisa jadi hadiah, tapi keberlimpahan adalah tujuan hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam argumen.